Mentari terbit, belum tinggi, baru sejengkal, setinggi jari. Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi Bu Tasnim di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kalian sedang belajar di rumah, jangan lupa tetap disiplin waktu ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa lebih dulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, pada semester 1 ini materi fikih yang akan kita pelajari yang pertama memahami alat-alat bersuci, yang kedua menerapkan tata cara bersuci, yang ketiga menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu, yang keempat menganalisis ketentuan sholat jamaah, dan yang terakhir menganalisis keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah alat-alat bersuci. Apakah kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap, sebelumnya persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran kali ini. Oke, dalam video ini kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang materi tersebut, ada baiknya kita tahu dulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah memahami alat-alat bersuci. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Yang kedua, menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, membedakan jenis, pembagian, dan kedudukan hukum air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang kelima, membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Oke, kita mulai materinya ya. Nah, ini adalah peta konsep tentang alat-alat bersuci. Jadi nanti yang akan kita pelajari yaitu pengertian bersuci, terus perbedaan bersuci dan membersihkan diri, terus dasar hukum bersuci. Setelah itu kita akan mempelajari tentang air sebagai alat bersuci, terus air ditinjau dari pembagiannya, dan air ditinjau dari hukum pengguna. Terus setelah itu mempelajari tentang alat bersuci lainnya, yaitu batu sebagai alat bersuci, dan ini untuk metode analoginya alat bersuci selain air dan batu berdasarkan metode. Ya, kita sekarang ke pengertian bersuci. Apa sih bersuci itu? Ya, bersuci dalam bahasa Arab ya disebut dengan toharoh. Nah, istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci adalah toharoh ya bahasa Arabnya. Terus lanjut. Nah, di sini perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Ya, coba diperhatikan tabel berikut. Nah, di tabel ini kolom pertama ada unsur-unsur. Yang kedua ada
kolam bersuci dan membersihkan diri. Nah, unsur yang pertama yaitu menyertakan niat. Kalau bersuci itu sudah pasti menyertakan niat, tapi kalau membersihkan diri tidak menyertakan niat. Misalnya, kita kalau bersuci wudhu ya, wudhu itu kan ada niatnya. Terus misalkan membersihkan diri kita cuci muka atau cuci tangan, kan itu juga ada niatnya. Ya, terus yang kedua, unsur yang kedua bertujuan untuk membersihkan. Kalau bersuci itu jelas ada unsur bertujuan untuk membersihkan, contohnya wudhu tadi. Terus kalau membersihkan diri juga ada unsur bertujuan untuk membersihkan. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah tata cara diatur oleh syariat Islam, apalagi ketentuan fikih. Nah, untuk bersuci unsur ini termasuk ada ya, tapi kalau membersihkan diri tidak ada tata caranya nggak apa-apa. Ya. Terus lanjut unsur yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Nah, kalau kita bersuci itu udah pasti ada unsur mengikuti pola hidup sehat. Terus kalau membersihkan diri juga ada unsur mengikuti pola hidup sehat. Misalnya tadi juga agar hidup kita sehat. Nah, kesimpulan dari tabel ini, perbedaan bersuci dan membersihkan diri itu adalah kesimpulannya, kalau kita bersuci itu sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi kalau membersihkan diri itu belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Paham deh? Oke, lanjut. Nah, berikut adalah dasar hukum atau dalil bersuci. Ini saya dalil atau dasar hukumnya ngambil satu ya, yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Untuk dasar hukum atau dalil bersuci ini bisa dihafalkan ya. Lanjut. Nah, sekarang kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat untuk bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Nah, alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaan. Nah, ini air ditinjau dari pembagiannya. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan bisa juga disebut air tohir mutahhir. Ya, bahasa Arabnya air tohir mutahhir. Atau disebut juga air mutlak. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Nah, berikut ini pembagian dari air suci dan mensucikan atau air tohir mutahhir. Ya, silakan disimak. Yang pertama, air hujan. Kita tahu ya, air hujan itu termasuk air suci yang mensucikan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, mata air. Keenam, air salju. Dan terakhir, embun. Jadi, ketujuh air ini bisa untuk mensucikan selama
Ketujuh air ini tidak berubah bau, rasa, ataupun warnanya. Jadi kalau ketujuh air ini tidak berubah, maka bisa untuk mensucikan. Lanjut ya. Terus air ditinjau dari pembagiannya. Yang kedua yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Jadi ini airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Misalnya tidak bisa untuk wudhu. Jadi air suci tetapi tidak bisa mensucikan ini juga disebut air tohir ghairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Contohnya yang pertama yaitu air buah-buahan. Air buah-buahan ini saya ambil contoh di gambar ini ada air kelapa. Air kelapa itu kan suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Misalnya masa mau wudhu pakai air kelapa kan tidak bisa ya. Terus yang kedua, air yang keluar dari pepohonan. Nah, di sini contohnya air nira ya. Air nira itu dari pohon aren atau dari pohon kelapa juga bisa itu diambil airnya. Nah, itu disebut air nira. Ini juga bisa diminum tapi tidak bisa untuk mensucikan. Terus yang ketiga, air suci yang bercampur benda suci. Nah, di sini contohnya adalah teh, kopi, atau kuah sayuran. Itu kan air suci dan bisa kita makan tapi tidak bisa untuk mensucikan. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga yaitu air mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh atau bersuci, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Nah, contohnya air mutanajis yaitu air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Misalnya di kamar mandi, ya kamar mandinya di luar ada kucing atau ayam masuk dan membuang kotoran di dalam kamar mandi tersebut, di dalam bak mandinya. Nah, jika bak mandinya itu berubah warna, bau, dan rasanya, maka airnya itu namanya air mutanajis, tidak bisa untuk bersuci. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, air mustakmal. Nah, air mustakmal itu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Misalnya kamar mandinya itu tidak ada ukurannya 2 kulah ya. Itu sudah dipakai bersuci, misalnya mandi besar, maka tidak boleh digunakan untuk mandi besar lagi atau digunakan untuk berwudu. Nah, jadi bisa ditambahi diganti airnya atau ditambahi airnya. Gitu guys. Yang terakhir air musyammas. Nah, air ini air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan wadah yang bisa berkarat. Selain dari emas dan perak. Ini kalian mau mandi air hangat, tapi airnya dipanaskan. Maka airnya itu tidak bisa untuk bersuci, maksudnya tidak bisa untuk wudhu, tapi kalau untuk mandi biasa bisa. Itu guys, sudah paham? Lanjut ke penjelasan. Nah, sekarang alat-alat bersuci selain air. Selain air, pernahkah kita mengalami setelah kencing dan berak di tempat tertentu, ternyata tidak ditemukan air untuk mensucikan? Nah, di tempat gersang misalnya,
ketentuan fikih memperbolehkan bersuci menggunakan batu. Nah, di sini adalah batu sebagai alat bersuci. Bolehkah? Nah, kita cermati syarat-syarat berikut. Jadi batu itu boleh ya untuk bersuci. Nah, syarat-syarat batu untuk bersuci yaitu yang pertama menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, belum mengering, maksudnya yang belum mengering ini kotorannya ya. Terus yang keempat, belum berpindah, jadi ketak kotorannya itu belum berpindah, jadi bisa disucikan dengan batu. Nah, yang kelima, tidak bercampur, kotorannya itu tidak bercampur. Yang keenam, tidak meluber, jadi kalau kotorannya meluber tidak bisa disucikan dengan batu. Terus yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Jadi batunya harus kering ya. Selain kering, batu dalam keadaan suci. Nah, ini untuk syarat-syarat batu digunakan untuk bersuci. Kita lanjut. Nah, selain dengan batu itu bersuci bisa menggunakan beberapa zat selain batu. Ya. Tahukah kamu dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mencucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mencucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Ya, jadi tujuannya itu untuk mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Nah, ini untuk alat-alat bersuci, maksudnya alat-alat istinja deh. Ini tulisannya alat-alat istinja itu dalam bahasa Arabnya itu cebok deh. Jadi bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air. Ini yang utama tetap air ya. Jika air tidak ada, baru bisa menggunakan batu, tisu, daun kering, atau payung. Ini adalah benda padat selain batu yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, berikutnya adalah hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dalam penggunaan alat-alat bersuci tadi? Itu yang pertama, menjaga kelangsungan hidup manusia. Terus yang kedua, menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Ini untuk hikmahnya. Nah, berikut adalah lembar kerja siswa ya. Tulislah pertanyaan berikut di buku catatanmu, kemudian kerjakan dengan baik dan benar. Nomor 1, apa pengertian bersuci? Nomor 2, apakah yang dimaksud air suci mensucikan dan berikan contohnya. Nomor 3, bagaimana syarat bersuci menggunakan batu? Silakan dikerjakan ya. Sekian pertemuan kali ini, kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.